Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengarkan. Dan atas pertolongan Roh Kudus itu saja kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umat utamakan janji Tuhan di masa depan. Ada banyak sekali di antara kita umat yang sudah mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus, yang berkata bahwa keluarga sangat penting, akan tetapi biasanya dalam kenyataannya justru tidak hidup sebagaimana yang seharusnya dalam kehidupan berkeluarga itu. Mungkin tanpa menyadari hal ini, kita telah merendahkan betapa berharganya hari ini karena asyik kita membayangkan indahnya hari esok yang tidak mungkin kita raih. Pada waktu kita membaca Kolose 3 ayat 12-25, mari kita coba untuk menyambungkan dengan apa yang kita rasakan pada hari ini. Pada akhir setiap ayat dinyatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu hari ini. Ayat yang ke-15. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kenyataannya di antara kamu hari ini. Ayat 16. Lalu di belakang setiap perintah yang ditujukan kepada para istri maupun para suami, para anak dari keluarga, dan juga bapak-bapak, di ayat 18-21, tambahkan pula kata hari ini, ditambahkan di dalamnya. Firman Allah yang datang kepada kita bersifat penting dan mendesak, sehingga kita perlu untuk mau menyatakan ketaatan kesetiaan kita sekarang juga untuk memenuhi kebenaran firman Tuhan itu atas pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang sepenuhnya dapat mengerjakan di dalam diri kita ini bila kita berlindung, bila kita memang mengandalkan campur tangan kuat kuasa Roh Kudus itu sendiri. Kita tidak boleh menunda-nunda hal-hal yang memang berkenan di hati Tuhan, apa yang baik di hadapan Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, maha merasakan apa yang kita alami dalam hidup ini. Satu-satunya cara untuk menghindarkan diri dari perangkap yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan Yesus di masa depan adalah dengan mengikuti setiap tuntunan Tuhan Allah Bapa melalui kebenaran firman-Nya bagi pekerjaan dan kehidupan keluarga kita sehari-hari dimanapun kita berada. Menurut kita dalam situasi sekarang ini, apa yang kita pikirkan tentang hari esok? Bagaimanakah kita dapat menjadi dan sebagai orang yang menyadari bahwa harapan atau bayangan masa depan itu dapat menjadi jaminan hidup masa depan pula. Dan apabila kita juga bertanya, bagaimana kita harus mengatasinya? Kita harus ingat sebagaimana ditekankan dalam kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa sesungguhnya yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang, dan kita harus menikmati apa yang sesungguhnya yang baru itu adalah ketika kita hidup dengan
kebenaran firman Tuhan, sebagai pelaku firman Tuhan, segala hal yang sifatnya dosa di mata Tuhan Yesus, kita harus segera tinggalkan dan jangan mau berkompromi lagi dengan segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sifatnya dosa di hadapan Tuhan. Karena dosa kesalahan yang sungguh-sungguh tidak mau kita akui dan kita tidak mau memohon ampun kepadanya, itu sangat membahayakan kehidupan kita di masa depan. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa oleh pertolongan Roh Kudus pasti kita dimampukan untuk mampu hidup kudus, artinya hidup yang sungguh-sungguh mempunyai hubungan, mempunyai komunikasi yang hanya satu dari kehidupan pribadi kita, keluarga kita dengan Tuhan Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini. Jangan pernah kita merasa dapat hidup menghidupi diri kita sendiri, dan jangan kita pernah merasa sebagai keluarga dapat menghidupi keluarga kita sendiri. Hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Bahkan sampai mati pun kita untuk Tuhan. Sebagaimana juga telah ditegaskan, dinyatakan oleh Tuhan Yesus, Dia mau hidup untuk kita. Bahkan Dia juga mau mati untuk kita. Dan Dia tidak mau menyerahkan kita maupun dirinya yang maha kuasa itu untuk takluk kepada kuasa kematian itu, sehingga kuasa maut, kuasa kematian kekal menjadi dikalahkannya ketika Ia bangkit mengalahkan kuasa kematian kekal itu. Dan kita harus merasakan bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup yang dihidupi oleh Roh Kudus. Campur tangan Tuhan sepenuhnya harus kita rasakan untuk menolong kita, membantu kita dapat melakukan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk menolong kita. Bapa di dalam surga, terima apalah harapan dan doa kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuat kami mampu untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.